Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Untuk pembacaan kita sampai hari ini sudah di kitab Ayub pasal yang ke-35. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayub pasal 35 berkata begini, "Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah?" Ini adalah, atau pasal-pasal ini adalah kalimat-kalimat firman Tuhan yang disampaikan oleh Elihu kepada Ayub, bahkan juga kepada ketiga teman dari Elihu, yaitu ada Elifaz, Bildad, dan Sofar. Elihu tercatat sebagai di antara teman-teman yang dekat dengan Ayub, dia adalah seorang yang paling muda. Itu sebabnya kalau kita melihat dari sejarah, Elihu mendapat kesempatan berbicara untuk paling terakhir. Kemungkinan karena sekali lagi dia di antara teman-temannya dia adalah yang termuda, sehingga dia memberi kesempatan kepada mereka yang lebih senior untuk menyampaikan pendapat mereka. Kita tahu bahwa situasinya Ayub saat itu lagi ada dalam penderitaan, dan penderitaannya kita sudah membaca di pasal-pasal sebelumnya. Tentu penderitaan yang tidak mudah. Siapapun kita, mungkin kita belum pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Sehingga ada hal-hal atau kata-kata, kalimat-kalimat yang diungkapkan Ayub sebagai kekecewaannya, keputusasaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ayub dengan keadaan yang dialami. Saya beri judul renungan pagi hari ini, sikap kita terhadap penderitaan. Kita akan belajar melalui nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Elihu, khususnya kepada Ayub dan juga kepada ketiga temannya, Elifaz, Bildad, dan Sofar. Inti dari pemikiran Elihu ini adalah Tuhan akan menghukum orang berdosa. Sekali lagi, Tuhan akan menghukum orang berdosa, tetapi juga Ia akan mengampuni dosa-dosa orang yang mau mengakuinya, yang mau bertobat. Di bagian pasal 35 ini khususnya berisi tentang Elihu ingin meluruskan pandangan atau pendapat dari Ayub tentang apa yang dia alami, tentang penderitaan yang sementara dia alami dengan nasihat-nasihat. Ada ayat di ayat yang ke-7 pasal 35 ini berkata begini, "Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu?" Di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Ayub, Ayub coba membela diri, membenarkan diri. Di hadapan Tuhan, juga di hadapan teman-temannya, dan Ayub berkata, "Aku tidak bersalah, aku adalah orang yang benar. Mengapa hal ini menimpa aku?" Ini menjadi pengalaman kita ketika kita ada dalam penderitaan. Kita mungkin berkata kita sudah setia, kita percaya kepada Tuhan, kita sudah berkorban. Bagi kita mungkin yang tahu kebenaran firman Tuhan, saya sudah memberi perpuluhan, sudah membantu pembangunan gereja, dan lain sebagainya. Mengapa hal ini terjadi? Ayub pun ada dalam posisi seperti itu, sehingga pagi hari ini kita akan melihat kebenaran yang disampaikan melalui Elihu ini. Ada beberapa nasihat yang saya catat di sini. Yang pertama, nasihat Elihu tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub, dan juga dia memberi nasihat kepada ketiga rekannya. Yang pertama, jangan suka mengungkit kesetiaan yang sudah dilakukan kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan suka mengungkit
kesetiaan yang kita sudah lakukan kepada Tuhan. Sekali lagi, sebab dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan kepada kita, maka kesetiaan kita sama sekali tidak ada artinya. Ayub dia menyampaikan, memang pasal pertama kitab Ayub ini menjelaskan Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang taat dan lain sebagainya. Tapi toh kenyataannya dia mengalami penderitaan. Di tengah-tengah penderitaannya dia mulai berkata, untuk apa aku setia seperti anak yang mati sebelum waktu dilahirkan dan lain sebagainya. Ada perkataan-perkataan dari Ayub. Sekali lagi, jangan sekali-kali mengungkit kesetiaan yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Sebab apalah artinya kesetiaan kita dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan kepada kita. Kesetiaan Tuhan kepada kita dibandingkan dengan kesetiaan kita, itu kesetiaan kita itu tidak ada apa-apanya. Kesetiaan Tuhan itu tidak ada duanya. Sekali lagi, mengungkit hal-hal yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan bukanlah tindakan yang tepat. Apa yang kita sudah lakukan kemudian kita kembali mengungkitnya bukan satu hal yang bijak. Karena pada akhirnya sikap seperti itu akan membawa kita pada satu sikap di mana kita akan bersungut-sungut seperti orang Israel, berbantah-bantah, menggerutu, mengeluh dan lain sebagainya. Hindarilah sikap yang suka mengungkit apa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan. Sebab dari semua yang kita alami, hendaklah kita belajar untuk bersyukur. Poin yang pertama ini, jangan suka mengungkit kesetiaan yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Dan itu nasihat Elihu kepada Ayub. Yang kedua, Elihu melihat bahwa Ayub terlampau jauh memprotes keadilan Tuhan. Jadi Ayub memprotes, mana keadilan Tuhan? Itu kita baca di Ayub pasal 35 ini. Bahkan sampai pasal 37, sebab pasal yang ke-35 sampai pasal yang ke-37 ini, dari pasal yang ke-32 sampai pasal yang ke-37 ini berbicara, atau Elihu menyampaikan nasihat, khusus nasihat kepada Ayub dan ketiga rekannya. Elihu melihat bahwa Ayub terlampau jauh memprotes keadilan Tuhan. Apapun alasannya Ayub memprotes, hal itu bukanlah cara yang tepat. Demikian juga kehidupan kita. Apapun keberadaan yang kita alami, Bapak Ibu, Saudaraku, di hari-hari yang kita alami ini, jalan ini adalah hari yang sulit. Mungkin ada di antara kita yang lagi bergumul dengan penderitaan sakit penyakit. Kita tahu hari-hari ini ada begitu, ada virus yang sangat menakutkan bagi kita di hari-hari ini. Melalui kesempatan ini juga saya ingin mengatakan sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan Elihu kepada Ayub. Jangan memprotes keadilan Tuhan. Apa yang Tuhan buat bagi kita semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Karena sekali lagi manusia itu penuh dengan keterbatasan, sedangkan Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Memang sangat sulit untuk kita dapat menyelami apa maksud Tuhan di balik semua penderitaan yang kita alami. Saya baca ayat dalam Yeremia pasal yang ke-10 berkata begini. Ayat yang ke-23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Yeremia pun dia penuh penyerahan kepada Tuhan sehingga dia berkata, ajarlah aku Tuhan. Bukan dia menggerutu, bukan memprotes, tetapi dia minta Tuhan mengajari dia untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Yang ketiga, Elihu melihat bahwa Ayub belum dapat menyelami. Ayub belum dapat membaca cara kerja Tuhan. Ayub belum mengerti rencana Tuhan di balik semua penderitaan yang Ayub alami. Sehingga Elihu ingin menyampaikan hal yang sebenarnya, bahwa ada rencana Tuhan di balik semua yang dialami oleh Ayub. Kita tahu Ayub dicobai atau ada dalam penderitaan karena Tuhan mengizinkan iblis menggerogoti tubuhnya.
Nanti di Ayub pasal 42 kita tahu di sana Ayub berkata, ya dulu hanya dari kata orang saja, tetapi sekarang aku sendiri mengetahuinya, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yesaya 55 ayat 9 berkata begini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada hari depan di balik semua yang dialami oleh Ayub. Dan kita tahu cerita Ayub, akhirnya Ayub dipulihkan, luar biasa dipulihkan oleh Tuhan. Beberapa nasihat untuk kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui apa yang dapat kita tanggung. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ibrani 13 ayat 5 berkata, karena aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tetap ada di semua situasi kita. Amin. Situasi yang kita alami hari-hari ini, Tuhan tetap ada. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan kita tanggung masalah kita sendiri, penderitaan kita sendiri. Tetapi mari kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Dia Allah Immanuel yang berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan kami di hari-hari yang sulit ini, firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kami untuk kami tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Siapapun kami yang sudah mendengarkan renungan ini, biar kami mau berkata, kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami akan tetap terus berjalan di dalam rencana Tuhan bagi kami. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan, masa depan yang penuh harapan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.